diberi sehat selalu, agar kita belajar dengan semangat, bisa semangat ya. Kalau kita diberi sehat oleh Allah, kita bisa belajar dengan semangat ya, bekerja dengan semangat, tidak akan malas. Kalau orang itu tidak sehat biasanya malas ya. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita berikan pada siswa, pada anak-anak, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah agar materi, agar pelajaran yang kita belajar ini bisa bermanfaat untuk kamu atau untuk orang lain ya. Sedikit-sedikitnya itu manfaat kepada diri kita sendiri, apalagi dimanfaatkan kepada orang lain, dan mudah-mudahan bermanfaat dunia sampai akhir. Maka dari itu ayo kita berdoa, kita mohon kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah ya. Nanti berdoa membaca surat Al-Fatihah dipimpin, dimulai oleh saudara Putri. Mari silakan Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Baik anak-anak, kita akan membahas materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita tanya kepada anak-anak tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat. Saya tanya kepada sampean semua, tahukah hari akhir itu? Tahu. Alhamdulillah tahu. Hikmahnya seperti apa? Kita kalau merenungkan ya kejadian-kejadian yang kita lihat seperti gunung meletus itu menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita ya, menambah kita mendekatkan diri kepada Allah ya, sehingga kita beribadah dengan tekun, dengan melihat kejadian-kejadian itu ya. Dan kejadian seperti tsunami, gunung meletus ya, hutan kebakaran, itulah yang kita menjadikan pembelajaran terhadap diri kita, sehingga iman kita menjadi kuat, ibadah kita menjadi kuat. Dan tujuan kita untuk mempelajari tanda-tandanya hari kiamat itu untuk memperkuat iman kita terhadap Allah. Dialah yang menjadikan dia kebakaran hutan adalah Allah. Yang meletuskan gunung-gunung meletus yang besarnya itu adalah Allah. Dan seperti tsunami yang terjadi di Aceh, ya di mana-mana di daerah-daerah lain, itu siapa yang akan meletuskan seperti itu? Yang akan menjadikan tsunami banjir seperti itu adalah Allah. Allah lah yang akan melekat di hati kita. Semuanya itu terjadi kehendak Allah. Baik anak-anak, sekali lagi saya putarkan video tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya barangkali anak-anak kurang paham, nanti bisa tanya ke saya. Nanti kalau sudah paham, sama saya tanyakan bagaimana tanda-tandanya hari kiamat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami jelaskan tentang pengertian atau materi tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat.
Pengertian hari akhir atau hari kiamat adalah berakhirnya seluruh alam semesta atau hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, dan seluruh manusia akan dibangkitkan di Yaumul Mahsyar untuk menjalani kehidupan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Macam-macam hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil, dan kemudian yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Tahukah kalian apa kiamat sughra atau kiamat kecil itu? Kiamat sughra ialah hancurnya alam semesta di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sughra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Bumi terguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang selamat dan hidup. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu rahasia tersebut. Kemudian untuk tanda-tanda kecil hari kiamat yang sedang terjadi, di antaranya adalah yang pertama, banyaknya kebodohan, kemudian dekatnya zaman atau masa, dekatnya pasar, munculnya mutanabbiun atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian mati mendadak, maraknya pembunuhan, banyaknya gempa, kemudian mengikuti jalan-jalan orang-orang kafir terdahulu, tersebarnya zina, tersebarnya riba, munculnya awwaibidah, orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat, kemudian munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang dan memberi salam hanya kepada orang yang dikenalinya. Kemudian untuk tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, diantaranya yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, munculnya Ya'jud wa Ma'jud, amblasnya bumi di belahan timur, amblasnya bumi di belahan barat, amblasnya bumi di Jazirah Arab, kemudian terbitnya matahari dari barat, keluarnya dabbah, binatang besar yang dapat berbicara, munculnya dukhan atau asap, dan keluarnya api yang berasal dari Yaman. Kita mengikuti pemaparan materi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa hikmah dari mempelajari hari kiamat bagi seorang hamba yang beriman adalah akan senantiasa beramal soleh, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, zikir, puasa, dan sebagainya, karena mereka meyakini bahwa setelah hari akhir pasti ada hari pembalasan di mana semua perbuatan selama di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita hidup lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak, tadi video yang kita putar itu membahas tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat.
Barangkali anak-anak belum paham, kita bisa anak-anak tanya kepada Ustaz, ya. Siapa yang belum paham, mari kita tanya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Kenapa remaja seseorang termasuk tanda-tanda kiamat itu? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya. Jadi, kenapa kematian itu tanda-tanda kiamat sughra? Nah, kiamat sughra itu adalah kiamat yang kecil, ya. Ya. Maksudnya kiamat yang kecil itu sebagian alam itu termasuk manusia dihancurkan, diakhiri oleh Allah, itu tanda-tandanya kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu lain lagi, seluruh alam semesta, ya, ini hanya sebagian kecil, sebagian, termasuk manusia, kematian manusia, itu termasuk kiamat kecil atau disebut kiamat sughra. Itulah pertanyaan saya, paham? Paham. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian sekalian. Saya mau tanya, ya. Nah, pertanyaan saya, jelaskan apakah menebang hutan secara liar termasuk kiamat sughra? Siapa yang jawab? Saya Ustaz. Ya, silakan. Menebang hutan secara liar termasuk kiamat sughra karena merusak tatanan alam dan dampak dari hutan yang gugur akan mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Nah, itu bagus. Ya, anak sudah paham semua. Ya, sudah ya, sudah paham semua ya. Setelah anak-anak tanya jawab dengan Ustaz, ya, rupanya anak-anak sudah mulai paham semua masalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, sekarang kita beri tugas kelompok, ya, karena ini angkanya 8, jadi kelompoknya itu menjadi 4, ya. Nanti satu-satu masing-masing kelompok nanti berdiskusi, ya. Nah, nomor 1 yang dibahas nanti adalah apa makna dari hari akhir serta tulis dalilnya, ya. Nomor 2, sebutkan macam-macam hari akhir. Paham? Sebutkan macam-macam hari akhir. Nomor 3, sebutkan tanda-tanda hari akhir yang pernah terjadi di sekitar. Seperti di Indonesia atau di Jawa Timur, ya, atau di sekitar kita, ya. Ya, nomor 4, ya, jelaskan pendapatmu hikmah dalam memahami tanda-tanda hari akhir. Apa hikmahnya? Hikmahnya harus terjadi kebakaran atau gunung itu, hikmahnya itu apa, ya? Itu harus kita pahami. Nanti didiskusikan sama temannya, ya, secara jelas, ya. Itulah nanti tugas kalian yang harus kita kerjakan, yang harus dikerjakan, ya. Sekarang dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Nah, sekarang anak-anak membuat satu kelompok itu 2 anak, ya. Karena anaknya 8 menjadi 4 kelompok, satu kelompok 2 anak. Mari silakan, ya, membuat kelompok masing-masing. Nah, di sini kelompok 1, di sini tetap kamu di sini kelompok 1, ya. Ya wis. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, kelompok 4, ya. Jadi anak-anak, dari hasil penjaringan tentang tanda-tanda bagaimana hari kiamat, coba nanti didiskusikan, ya, dengan kelompokmu masing-masing. Pertanyaannya di bawah ini. Ada makna dari hari akhir serta tulis dalilnya, ya. Nomor 2, sebutkan macam-macam hari akhir. Nomor 3, sebutkan tanda-tanda hari akhir yang pernah terjadi di sekitar.
Ini didiskusikan sama temannya. Yang nomor 4, berikan menurut hikmah pendapatmu dalam memahami tanda-tanda hari akhir. Itulah yang harus kita kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti didiskusikan dengan temannya setelah ini. Jadi itulah penguatan dari saya dan penjelasan dari saya. Selamat kita kerjakan. Ya Ustaz. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Barangkali anak-anak maju ke depan satu kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Siapa yang maju duluan? Saya berdua. Oke ya, silakan maju kelompok 2. Kita baca hasil diskusinya masing-masing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan diskusi saya. Nomor 1, hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirlah seluruh kehidupan di dunia. Nomor 2, kiamat atau hari akhir dibagi menjadi 2. Yang pertama kiamat kubro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nomor 3, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang pernah terjadi di sekitar kita, seperti tsunami yang terjadi di Aceh, gunung meletus di Bromo, kematian di sekitar kita dan kebakaran hutan. Nomor 4, hikmah dari mempelajari tanda-tanda hari kiamat menjadikan kita biar dalam orang membaca Al-Quran dan berbakti kepada orang tua serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil diskusi saya. Apakah teman-teman mau bertanya? Saya Coba yang bisa menyebutkan dalilnya dari kelompok berapa itu? Kelompok 3. Mari, surat apa dalilnya itu? Surat Al-Qari'ah. Coba dibaca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Fama adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthur wa takunul jibalu kal jibril manfus. Fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah nas'alullahal afwa wal afiyah. Sadaqallahul adzim. Nah, itulah ya dalilnya ya. Dalilnya sudah dibacakan tadi, bagus sekali dalilnya itu ya. Baik anak-anak, setelah kita laksanakan diskusi bersama, setelah ini saya akan memberikan beberapa soal terkait materi tadi. Tujuan saya adalah ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi. Soal bisa dilihat di depan, kerjakan di kertas lembaran, jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Baik anak-anak ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi yang kita bahas tadi mulai dari awal sampai akhir. Kita sudah melakukan diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada pendapat yang kita ajukan, silakan anak-anak. Ya itulah yang tadi teman kita sekalian ya. Dan sebelum kita tutup doa,
Anak senang enggak? Untuk tadi pelajaran tadi senang apa enggak anak? Senang. Kira-kira bisa kita senang dan kita bisa memperoleh ilmu materi dari tanda tangannya hari dia. Mudah-mudahan dari kejadian itu yang kita perlihatkan tadi, mudah-mudahan iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini nilai anak masih walaupun belum sempurna ya, tapi kita diskusi, kita tanya, kita sudah lancar semua ya. Ya barangkali nanti pertemuan yang akan datang ya kita sempurnakan lagi ya. Kita sempurna lagi lebih baik dari yang sekarang. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sekian anak-anak ya, sampai kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.